Pansel JPTP tetapkan 3 nama peserta terbaik. Panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Kabupaten Mandailing Natal yang diketuai Dr. Insinyur Yadil Akhir Lubis MSI dengan Sekretaris Panitia Dr. Andes Muhammad Syafi'i Lubis MSI, dibantu anggota Profesor Dr. Haji Abdul Munir MPD, Dr. Heri Kusmanto MA dan Abu Hanifah SH mengeluarkan pengumuman seputar hasil akhir seleksi pengisian JPTP secara terbuka tahun 2018. Pansel terbuka JPTP menyampaikan beberapa hal seperti pansel menetapkan 3 besar peserta yang dinyatakan terbaik untuk menduduki JPTP di 9 formasi JPTP, dan ketiga urutan nama tersebut adalah berdasarkan abjad dan tidak berdasarkan peringkat ranking masing-masing peserta. Hasil akhir 3 besar peserta dimaksud akan diusulkan kepada Bupati Mandailing Natal selaku pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Mandailing Natal untuk mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemenag Mandailing Natal serahkan 9 SK akreditasi pondok pesantren. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal pada Senin 14 Januari menyerahkan 9 SK akreditasi Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Mandailing Natal. SK ini diserahkan Kepala Kantor Kementerian Agama Dr. Haji Durbruto MA melalui Kepala TU Haji Irfan Syah Nasution MM. Hadir dalam kesempatan itu Kasih Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kabupaten Mandailing Natal Hajah Masrawati Pahutar MA, pimpinan Pondok Pesantren dan penanggung jawab Pondok Pesantren se-Mandailing Natal. SK ini langsung diterima penanggung jawab pondok pesantren. Ribuan guru hadiri seminar dan sosialisasi tentang pendidikan. Ribuan guru se-Kabupaten Mandailing Natal hadiri seminar dan sosialisasi pendidikan yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Mandailing Natal pada Senin 14 Januari 2019. Seminar dan sosialisasi pendidikan yang digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Panyabungan menghadirkan narasumber Wakil Ketua DPR RI, Profesor Dr. Insinyur Hajah Darmayanti Lubis dan Ketua PGRI Sumber Dr. Andes Abdurrahman Siregar. Acara seminar dan sosialisasi pendidikan membahas revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sertifikasi dan kesejahteraan guru, perlindungan dan bantuan hukum guru, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPK Guru Honor. Ketua PGRI Mandailing Natal Hussein Harahap dalam sambutannya menyampaikan dengan adanya seminar dan sosialisasi pendidikan menunjukkan bahwa PGRI Madinah masih solid. 173 pelamar CPNS yang lolos harus lengkapi berkas. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Madinah secara resmi telah mengumumkan pelamar CPNS yang dinyatakan lolos. Zulham Zainuddin Fahmi, Kabid Pengembangan Pembinaan dan Informasi SDM BKD Madinah kepada Start News mengatakan, dari 200 formasi CPNS di Mandailing Natal hanya 173 formasi yang terisi setelah diumumkannya pelamar CPNS yang lolos, dan 27 formasi tidak terisi karena tidak ada pelamar. Untuk calon pelamar CPNS yang dinyatakan lolos harus segera melengkapi berkas administrasi untuk penyerahan kelengkapan berkas dimulai dari 11 hingga 24 Januari 2019. 58 kades terpilih di Mandailing Natal segera dilantik. Sebanyak 58 kepala desa terpilih pada tahap gelombang kedua dari hasil pemilihan kepala desa secara serentak beberapa hari lalu di 21 kecamatan Kabupaten Mandailing Natal akan segera dilantik. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Muhammad Iqbal SPSI mengatakan, rencananya para kades terpilih itu akan dilantik langsung oleh Bupati Mandailing Natal di Gedung Serbaguna Panyabungan. Bawaslu Mandailing Natal adakan Coffee Morning. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengadakan Coffee Morning usai melakukan gerakan senam sehat. Kegiatan ini digelar di halaman kantor Bawaslu Mandailing Natal Jalan Profesor Andi Hakim Nasution, Lorong Aik Galoga, Desa Pidole Lombang, Kecamatan Panyabungan, pada Rabu 16 Januari 2019. Ketua Bawaslu Mandailing Natal Joko Arif Budiono mengatakan, kegiatan Coffee Morning ini dilakukan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam penanganan pemilu damai dan tertib. Calon haji Mandailing Natal tempuh 8 hingga 10 jam untuk urus paspor. Para calon jemaah haji Kabupaten Mandailing Natal yang akan berangkat pada musim haji tahun 1440 Hijriah atau 2019 Masehi ini harus menempuh perjalanan 8 hingga 10 jam ke kantor imigrasi kelas 2 Sibolga untuk mengurus paspor. Informasi dari Humas Kemenag Mandailing Natal pada Rabu 17 Januari, sebanyak 53 orang calon haji dari Kecamatan Lebasorik Marapi, Panyabungan Selatan, Tambangan, dan Morabatang Gadis sedang di kantor imigrasi kelas 2 Sibolga untuk mengurus paspor. Para jemaah yang umumnya berusia lanjut terlihat begitu kelelahan, namun kelelahan ini sepertinya tidak menyurutkan semangat calon haji untuk menyelesaikan pengurusan paspor ini. Jalan nasional di Mandailing Natal banyak yang rusak. Ruas jalan nasional di beberapa titik di Kabupaten Mandailing Natal banyak yang rusak parah, mulai dari berlubang dan yang tertutup longsor.
Untuk itu, masyarakat Mandailing Natal meminta kepada Balai Jalan dan Jembatan Wilayah 2 Sumut Aceh untuk memperbaiki sejumlah titik jalan yang rusak tersebut, yakni di Kecamatan Panyambungan, Kecamatan Kota Nopan, Desa Ikmarian, Magapasar, dan Magalobang. Seorang pengendara mengatakan akibat kerusakan pada jalan ini membuat banyak warga yang mengalami kecelakaan, khususnya para siswa yang hendak berangkat sekolah. Terkait dana badan usaha milik desa atau BUMDes, Kepala Desa dan Ketua BUMDes Tanjung Larangan dilaporkan ke Polres dan Bupati Mandailing Natal. Terkait adanya dugaan penyelewengan dana BUMDes tahun 2017 sekitar 55 juta rupiah, Kepala Desa Tanjung Larangan Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Abdul Roni dan Ketua BUMDesnya Ilham dilaporkan warganya ke Polres Mandailing Natal, Bupati, Kejaksaan, Inspektorat dan DPRD Mandailing Natal pada Selasa 16 Januari. Laporan yang diberikan kepada pihak berwenang ini dalam bentuk surat yang berisi beberapa poin terkait dengan dugaan penyelewengan dana BUMDes tahun 2017. Ketua BPD Tanjung Larangan Sahron mengatakan sesuai hasil rapat masyarakat, mereka menuntut Ketua BUMDes dan Kepala Desa membuat pertanggungjawaban BUMDes tahun 2017. Sebab sesuai hasil laporan bendahara BUMDes, ada indikasi uang BUMDes tidak bisa dipertanggungjawabkan sekitar 55 juta rupiah. Masyarakat Purbabaru Madinah tolak jalur Sutet. Masyarakat Desa Purbabaru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal menolak pendirian jalur listrik bertegangan tinggi atau Sutet melintas di atas pemukiman warga. Penolakan ini terlihat dari spanduk yang dipajang di Desa Purbabaru, di mana sejak Selasa sore 15 Januari masyarakat berkumpul untuk melakukan penolakan. Dan dari mediasi yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan, akhirnya dibuat musyawarah di kantor Camat Lembah Sorik Marapi pada Rabu 16 Januari. Camat LSM Aspan usai musyawarah menyampaikan hasil musyawarah, pihak SMGP akan melakukan koordinasi dengan pihak PLN atas tuntutan dari masyarakat dan berharap agar ada solusi terkait jalur Sutet ini, baik dari masyarakat maupun perusahaan dalam musyawarah berikutnya. Harga TBS sawit di Madinah bergerak naik tembus Rp1.000 per kilogram. Petani sawit di Kecamatan Sinunukan, Supriyadi kepada Statnews mengatakan, beberapa hari terakhir memasuki tahun 2019, harga TBS sawit tingkat petani di Kabupaten Mandailing Natal bergerak naik ke level Rp1.000 per kilogram. Dari sebelumnya sekitar Rp850 per kilogram. Khairuddin, petani sawit lainnya, menambahkan membaiknya harga TBS tentu menambah semangat para petani dengan harapan harga terus bergerak naik dan berharap harga bisa kembali menembus Rp1.600 per kilogram. KPUD Mandailing Natal rekrut relawan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal melakukan perekrutan anggota masyarakat untuk mensosialisasikan perlunya masyarakat dalam menggunakan hak suara atau hak pilihnya dalam menyukseskan pemilihan umum. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPUD Mandailing Natal Muhammad Hussein Lubis SE SPD MM kepada Statnews Kamis 17 Januari mengatakan hal ini sesuai dengan peraturan PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Selain untuk menyukseskan pemilu, peraturan PKPU nomor 10 tahun 2018 ini juga bertujuan untuk meningkatkan antusias masyarakat dalam menjadikan pemilih cerdas yang aktif memberikan suara dalam pemilu.